Jadi di sini kita mau ngobrol seru nih tentang apa nih? Tentang apa ya? Nah, jadi kalian bisa simak kali ini kita kedatangan teman-teman dari bimbingan dan konseling ini. Nah, jadi sebelumnya perkenalkan dulu, nama aku Nasal Fintianada. Jadi di sini aku sebagai host dan bisa perkenalkan. Oke, halo Naswa. Jadi di sini aku Nida sebagai mahasiswa bimbingan dan konseling. Di sini aku akan menjadi narasumber dari Naswa sendiri. Oke, selanjutnya aku nih. Sebelumnya halo kakak salah. Aku April Ibrahim dari mahasiswa BK sebagai narasumber yang tentunya menemani Mbak Ida di sini. Nah, oke. Halo, selamat bergabung. Ada April, ada Nida juga. Nah, jadi di sini tuh kita mau ngobrol apa sih, Kak? Nah, jadi di sini bersama saya Naswa, tempat kita tuh mencari keadilan dalam segelas obrolan nih, teman-teman. Jadi kita di sini membahas tentang adanya obrolan tentang bimbingan dan konseling ini. Nah, jadi di sini pernah kalian merasa benar nggak, tapi tidak punya suara untuk membela diri, atau pernah melihat seseorang diperlakukan tidak adil, tapi semua orang hanya diam karena katanya, karena kan itu udah aturan gitu. Nah, jadi di sini di hari ini di meja ini kita akan membahas nih apa sih peran penting dari konselor yang sering tidak terlihat, yaitu konselor sebagai advokat. Nah, sudah hadir di sini nih bersama dua, ada Nida, ada Afif, bergerak dalam isu pembudayaan dan keadilan sosial seperti itu. Halo Nida, halo Afif. Jadi sudah siap untuk bercerita pada pagi hari ini? Iya. Gimana nih Nida? Pendapat kamu nih ikuti pada pagi hari ini nih? Tentunya ini jadi kesempatan yang seru sih bagi aku ya, karena kita di sini akan ngobrolin hal banyak yang tentang advokat yang akan kita bicarakan nantinya, dan bersama aku juga. Oke. Nah, Nida nih, ketika kamu mendengar kata advokat nih, nah banyak orang kan langsung bayangkan pengacara atau pengadilan seperti itu ya. Nah, sebenarnya tuh dalam konteks bimbingan konseling yang kamu tahu tuh makna advokasi itu apa sih? Sebenarnya dalam konseling sendiri itu ya, advokasi itu tuh berarti membela hak dan kepentingan bagi klien atau konseling kita sendiri. Dalam hal ini tuh ya berarti siswa ataupun konseling di luar sana. Dan kadang juga ada situasi di mana siswa itu nggak memiliki kekuatan yang seharusnya dia miliki gitu loh. Jadi dia tuh nggak punya kekuatan untuk menyuarakan apa yang mereka alami. Jadi mereka hanya memendam apa yang mereka rasa. Dan di sini kita membantu untuk mereka menyuarakan hak milik mereka sendiri. Dan disitulah konselor hadir sebagai teman bagi mereka. Sedikit menambahkan ya Mbak, dari Mbak Linda tadi. Betul sekali dari apa yang dicapai Mbak Linda terkait bahwasanya advokasi ini demi membela hak dan juga kepentingan dari siswa-siswa atau murid-murid yang mungkin mengalami sedikit perbedaan dari kehidupan mereka bersekolah ataupun dalam kehidupan mereka bersosial. Nah, kalau dari saya sendiri itu advokasi juga bisa berarti memastikan bahwa setiap individu ini bisa mendapatkan kesempatan yang adil baik di lingkup kemasyarakatan, di lingkup keluarga maupun di lingkup sekolah. Terutama kan kami dari BK yang fokusnya ke sekolah, jadinya kita fokuskan diri untuk gimana lingkungan sekolah itu dapat bersikap adil dan memberikan kesempatan yang sama dengan mungkin siswa yang dari kultur yang berbeda seperti itu. Oke. Nah, jadi di sini nih, menurut kalian nih, apakah pernah ada situasi di mana tuh menurut kalian aturan sekolah itu tuh malah membuat siswa tuh berada pada posisi yang tidak adil seperti itu? Ya, kalau kayak seperti itu memang banyak ya Kak, karena suka jadi ya banyak siswa yang mungkin hampir diterapkan
melihat situasi siswa itu ya secara umum dan secara inklusif seperti itu ya. Iya, betul. Jadi kayak konselor di sini tuh ibaratnya untuk menjembatani antara kebijakan sekolah dengan kondisi nyata yang dialami oleh siswa yang di sana. Oke. Nah selanjutnya nih, April nih, aku mau tanya nih, dan tadi kan udah Nida nih, pendapat Nida nih. Sekarang aku pengen tahu nih dari kamu, kalau misalnya di komunitas sendiri, ini tuh bentuk dari advokasi seperti apa sih yang sering kamu lakukan gitu, sebagai kamu sebagai mahasiswa dan konseling? Nah, oke, untuk di komunitas diri ini advokasi itu seringnya berkaitan sama akses terhadap pendidikan dan juga informasi ya, Pak. Jadi itu dari kami memberikan mungkin bantuan terkait akses dari pendidikan ke masyarakat, dari masyarakat ke pendidikan, ataupun dari masyarakat ke masyarakat lainnya. Jadi nantinya itu akses informasi juga bisa masuk ke mereka dengan memberikan mungkin beberapa orang yang memiliki kesulitan untuk mendapatkan informasi tambahan itu jadi memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan informasi-informasi tersebut. Nah, di luar sana sendiri itu kan banyak ya remaja atau mungkin siswa-siswa ataupun anak-anak yang sebenarnya memiliki potensi cukup besar, tapi mereka sendiri kurang tahu nih gimana cara mereka membangun potensi tersebut. Nah, sebagai konselor sendiri, saya ini mencoba membantu mereka mendapatkan informasi, dukungan, dan juga kesempatan yang mungkin sebelumnya tidak mereka miliki. Kayak contohnya informasi tentang ketika kita mau ke perguruan tinggi, ini kan masih jarang sekali terkait beasiswa. Nanti dari kami bisa membantu terkait apa saja beasiswa-beasiswa yang nantinya bisa masuk ke perguruan tinggi seperti itu. Oh, oke. Jadi di sini tuh advokasi itu tuh bukan hanya untuk membela kebenaran gitu ya, tetapi juga ketika seseorang mengalami masalah seperti tadi beasiswa itu tuh juga bisa membuka peluang bagi mereka seperti itu ya. Nah, betul sekali, dan masalah advokasi juga di sini bisa terkait dengan pemberdayaan entah dari masyarakat, jalan masyarakat ataupun di lingkungan sekolah. Oke. Nah jadi tapi kan di sini nih menjadi advokat yang baik itu kan pasti tidak selalu gampang gitu ya, atau tidak mudah gitu. Nah biasanya tuh apa nih tantangan terbesar yang kalian rasakan gitu ketika membantu memberdayakan atau membantu untuk mencari keadilan gitu untuk siswa seperti itu? Tantangannya untuk kita sendiri sih itu untuk meyakinkan banyak pihak ya, bahwa keputusan kita itu lebih manusiawi itu juga penting. Jadi kita itu harus meyakinkan banyak pihak khususnya di sekolah stakeholder itu dengan berbagai karakteristik yang berbeda. Jadi kita meyakinkan bahwa keputusan ini tuh juga penting untuk siswanya. Namun itu nggak mudah bagi kita. Nah, kalau dari hal lainnya sendiri itu mungkin dari kita juga harus punya keberanian untuk bicara ya terkait ketika melihat sesuatu yang tidak adilan. Sebagai contoh kan banyak di sekolah kayak adanya siswa-siswa yang disabilitas itu kan masih mungkin dari segi fasilitas itu masih kurang, itu nanti bisa kita bantu seperti itu. Dan di sisi lain kan banyak orang-orang yang mungkin kurang nyaman melakukan hal tersebut ataupun mungkin berbicara kepada masyarakat umum kalau kita tuh perlu pemberdayaan tambahan terkait entah sekolah ataupun terkait kesetaraan dalam mendapatkan suatu hal yang sama dengan masyarakat yang lain seperti itu. Oke. Nah, jadi ketika kalian sudah berhasil nih mendapatkan dukungan untuk siswa tersebut atau untuk masyarakat atau untuk apapun itu tuh berarti apa nih langkah selanjutnya yang biasa dilakukan? Langkah selanjutnya yang kita lakukan itu ya membantu siswa ini sendiri percaya pada kemampuan diri mereka. Jadi kita memandirikan kemampuan mereka sendiri. Jadi biarkan mereka berjalan dengan mereka sendiri. Oke. Betul sekali ya Mbak Dida tadi. Ini juga sebenarnya tujuannya itu agar mereka tuh tidak selalu bergantung pada konselor, tidak selalu bergantung pada
mampu untuk berkembang sendiri, mampu mengembangkan diri mereka sendiri, dan juga mampu untuk apa ya istilahnya ya, intinya mengembangkan diri mereka sendiri lah. Oke, jadi di sini advokat itu juga setelah ketika nanti kita sudah berhasil itu kita tuh membiarkan mereka untuk jangan bergantung dengan konselor ya, seperti itu ya. Jadi kita setelah mereka mendapatkan pekerjaan, ya kita memandirikan mereka agar mereka tidak bergantung pada diri kita. Oke, bagus sekali deh. Nah, jadi dari obrolan kita hari ini nih, berarti kita belajar ya bahwa menjadi konselor itu tuh bukan hanya sekedar mendengarkan, tetapi itu juga kita juga bisa memperjuangkan keadilan bagi siswa-siswa kita ketika siswa kita pun tidak mendapatkan hak mereka seperti itu. Nah, jadi di sini ketika ada siswa yang membutuhkan informasi dan mereka tuh kekurangan atas informasi tersebut, kita juga bisa bantu seperti itu ya. Nah, jadi di sini konselor itu hadir sebagai advokat untuk memastikan bahwa setiap individu itu memiliki kesempatan yang adil untuk berkembang. Nah, sebelum kita menutup nih podcast kita pada siang hari ini, nah saya ingin meminta satu pesan nih dari masing-masing narasumber nih. Boleh dari Nida dulu atau boleh dari Afri dulu nih? Boleh saya. Oke. Menurut saya sebagai konselor itu tuh kita harus bersikap adil dan melihat banyak sisi. Jadi kita tidak hanya mencari kesalahan pada siswanya sendiri, karena konselor itu tuh pada dasarnya itu sahabat siswa. Jadi kita bukan polisi siswa gitu. Jadi kita bukan mencari kesalahan siswa, tapi kita mencari sisi di balik ceritanya. Jadi kita lebih paham di antara dua sisinya. Dari Afri nih. Nah, kalau dari aku sendiri mungkin lebih pesan buat pendengar-pendengar semua nih. Ingatlah bahwasanya di dunia ini setiap orang tuh berhak untuk didengar dan juga dihargai. Selain itu juga mungkin setiap orang tuh punya hak untuk mengakses informasi yang sama seperti itu. Oke, sudah dari kalian? Oke, terima kasih ya Nida dan Afril atas obrolan kita pada pagi sampai siang hari ini yang sangat menarik ini menurut saya. Jadi di sini kita tuh tahu bahwa advokat tuh bukan hanya sekedar untuk membantu siswa dalam mencari dukungan, tapi juga mencari informasi dan sebagainya juga. Oke, nah untuk semua teman-teman yang sudah mendengarkan, sekian dan kami akhiri. Terima kasih. Ketika kami nanti ada salah kata atau ucapan kita lakukan, kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya pamit undur diri. Saya Naswa. Saya Nida. Saya April. Sampai ketemu di episode-episode selanjutnya. Dadah.